Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram. Ya, alhamdulillah, kita insyaallah akan melanjutkan baca kitab Ta'limul Muta'allim. Insyaallah kita akan melanjutkan pada halaman 8 ya. Kemarin sudah kita baca. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wala yumkinu at-taharruzu anha illa bi'ilmiha. Jadi dan tidak mungkin untuk menghindar atau menjauhi akhlak-akhlak yang tidak terpuji itu, akhlak-akhlak yang buruk itu, mulai dari takabbur, kikir, pengecut, berlebih-lebihan atau boros, ya, kecuali illa bi'ilmiha, kecuali kita harus mengetahuinya. Ya, tidak mungkin kita bisa menghindari kalau kita tidak tahu bahwa itu adalah hal yang dilarang atau hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut lagi ya. Ya. Jadi illa bi'ilmiha, ya, wa ilmi ma yudadduha, wa ilmi ma yudadduha, dan mengetahui ma yudadduha, yang sebaliknya, ya, dan mengetahui yang sebaliknya atau kebalikannya. Fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha, maka fayuftaradu, maka diwajibkanlah ala kulli insanin ilmuha, ya, diwajibkanlah kepada, ya, semua manusia ilmuha, ya, untuk mengetahuinya, ya, diwajibkan untuk mengetahui, ya, semua hal, ya, jadi mulai dari hal yang terpuji, hal yang tidak terpuji harus kita ketahui, ya, seperti yang saya pernah tuliskan kemarin di papan tulis, ya, saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjauhinya atau untuk, ya, menghindarinya. Ya, semua hal-hal buruk juga harus diketahui supaya kita tidak lakukan. Ya, bukan untuk melakukannya tapi untuk terhindar darinya. Itu maksudnya ini. Wa amma, dan adapun wa amma hifzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin. Ya, ulangi, wa amma hifzu ma yaqa'u, dan adapun menjaga atau mempelajari ma yaqa'u, apa yang terjadi, fi ba'dil ahayin, pada waktu-waktu tertentu. Itu ba'dil ahayin, itu waktu-waktu tertentu. Jadi wa amma hifzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin, adapun menjaga atau mempelajari hal-hal yang biasa terjadi pada sebagian waktu atau pada waktu-waktu tertentu, fafardun, maka itu adalah fafardun ala sabilil kifayah, maka itu adalah fardu kifayah. Maksudnya hukumnya adalah fardu kifayah. Biasa dengar fardu kifayah? Ya? Sudah pelajari? Nasa? Ya, dipelajari pasti nanti di ilmu fikih itu. Pasti harus dipelajari. Karena sering terjadi nanti di tengah-tengah masyarakat. Ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Tapi ada di sini. Ya, kita baca dulu. Jadi, adapun mempelajari atau menjaga hal-hal yang sering terjadi pada waktu-waktu tertentu, fa fardun ala sabilil kifayah, maka itu hukumnya fardu kifayah namanya. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ini penjelasannya. Idza qama bihil ba'du, apabila
qama bihil ba'du, sudah dilakukan oleh sebagian orang. Ya, jadi fardu kifayah itu idza qama bihil ba'du, kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, al-ba'du itu sebagian orang, fi baldatin, di sebuah negeri atau di sebuah daerah, saqata 'anil baqin, maka gugurlah kewajiban orang lain, ya, orang yang lainnya. Jadi fardu kifayah itu apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang di sebuah daerah, di sebuah kampung kah, atau di sebuah negeri, maka gugurlah kewajiban orang yang lain yang tidak melakukannya. Maksudnya gugurlah kewajiban orang yang lainnya yang tidak melakukannya. Fa illam yakun, apabila tidak ada orang, fil baldati, di sebuah negeri, sudah tadi itu ya, tinggal diulang, fil baldati, di sebuah negeri atau di sebuah daerah atau di sebuah tempat, may yaqumu bihi, apabila tidak ada orang di sebuah negeri yang melakukannya, may yaqumu bihi, yang melakukannya, ishtaraku jami'an fil ma'sami, maka ya, mereka semua bersama-sama dalam dosa. Ya, jadi ada dalam Islam itu, nanti belajar di ilmu fikih, ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain seperti sholat, ya, semua orang wajib sholat, tidak boleh diwakilkan, bilang wakili kak dulu sholat karena saya lagi malas. Tidak boleh, ya, namanya fardu ain, wajib setiap orang, fardu ain namanya. Puasa, sholat, ya, belajar membaca Al-Fatihah, itu semua fardu ain karena wajib kita lakukan setiap hari. Atau belajar berwudu itu fardu ain karena tidak sah sholat kalau tidak berwudu, sehingga tidak boleh diwakilkan ke orang, bilang kita mau pergi belajar, saya jangan. Itu tidak boleh. Hal-hal yang namanya fardu ain harus kita lakukan sendiri, tidak boleh diwakilkan ke orang, namanya fardu ain. Yang kedua namanya fardu kifayah yang kita baca sekarang. Fardu kifayah itu boleh diwakilkan. Misalnya di sini satu kampung, anggaplah satu kampung ini penduduk kampung ini yang pergi belajar agama itu hanya sebagiannya saja, ya, yang pergi menguasai ilmu-ilmu keislaman hanya sebagiannya saja. Belajar cara memandikan orang mati misalnya, belajar cara menguburkan orang mati, itu fardu kifayah. Belajar cara mensolatkan jenazah, itu fardu kifayah. Tidak mesti semua penduduk pergi ke masjid sholat jenazah misalnya kalau ada orang meninggal. Tidak perlu semua orang pergi menguburkan jenazah kalau ada yang meninggal, cukup sebagiannya. Kalau sudah ada yang melakukan, maka dosanya yang lain itu sudah gugur, kewajibannya sudah gugur. Itu namanya fardu kifayah. Sama itu tadi, ya. Jadi misalnya memandikan jenazah, mengkafani jenazah, kemudian mensolatkan sholat jenazah, kemudian menguburkan jenazah, itu termasuk semua fardu kifayah, boleh digantikan oleh orang lain. Tidak semua harus mengetahuinya. Kalau sudah ada yang tahu, satu kampung misalnya sudah satu orang yang tahu cara mensolati jenazah, imamnya misalnya, imam masjidnya, maka semua jamaahnya sudah lepas, ya, sudah gugur kewajibannya karena sudah ada satu orang yang mewakili. Itu disebut ala sabilil kifayah. Itu namanya fardu kifayah, boleh diwakilkan, ya. Tapi kalau tidak ada yang tahu, misalnya ada satu kampung muslim
Tapi tidak ada yang tahu cara mensolatkan jenazah, cara mengkafani jenazah, cara menguburkan kalau ada orang meninggal. Biar satu orang tidak ada yang tahu, maka satu kampung itu fil ma'sami, berdosa semua. Berdosa semua karena dia meninggalkan hal yang seharusnya dilakukan kalau ada orang meninggal misalnya. Tapi karena tidak ada yang tahu, biar satu orang pun tidak ada yang tahu, maka satu kampung itu di sini ditulis ishtaraku jami'an fil ma'sami. Semuanya itu termasuk orang yang berdosa. Ya, lanjut. Fayajibu 'alal imam, maka wajib 'alal imami, ya, pemerintah, imam itu. Jadi imam itu di kitab-kitab fikih kalau kita baca, bukan imam sholat ya. Kalau menemukan nanti, kecuali kita baca tentang sholat, tentang kitab sholat, itu kalau tertulis imam itu imam sholat. Tapi kalau bukan tentang sholat kita baca, imam itu artinya pemerintah. Pemerintah kan di depan ya, imam. Apa bahasa Arabnya di depan? Amama toh? Itu ya, jadi imam itu dari kata amama, di depan. Imam artinya di depan, yang di depan. Alal imami, maka wajib, pemerintah wajib. Fayajibu 'alal imami, maka pemerintah wajib ayyamurahum bidzalika, untuk memerintahkan mereka. Pemerintah wajib untuk memerintahkan mereka, maksudnya warganya ya, masyarakatnya, bidzalika, untuk mempelajari ya, mempelajari itu. Pemerintah harus memaksa ahlal baldati wa yajibiru ahlal baldati, dan memaksa penduduk kampung atau penduduk sebuah daerah ala zalika, untuk ya, mempelajari hal tersebut. Jadi pemerintah wajib ya memerintahkan warganya, ayo siapa yang mau daftar, cara memandikan jenazah misalnya, cara mengkafani jenazah, karena tidak sembarang, ada ilmunya khusus ya. Ya, harus diperintahkan dan harus dipaksa sebagian orang untuk belajar itu. Karena kalau tidak berdosa semuanya. Ya, sedikit lagi. Jadi pemerintah harus memerintahkan dan memaksakan ya penduduk sebuah negeri untuk mempelajari hal-hal yang kita sebutkan tadi. Faqila dikatakan bahwa, faqila dikatakan bi anna, sesungguhnya, bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi, bahwa ilma, bahwa mengetahui ma yaqa'u ala nafsihi, hal-hal yang terjadi pada diri seseorang ya. Dikatakan bahwa mengetahui hal-hal yang terjadi pada diri seseorang fi jami'il ahwali, pada ya semua keadaan, bimanzilatit ta'ami, sama posisinya atau sama halnya dengan makanan. La budda, apa artinya la budda? Iya, bisa juga, atau harus. La budda, tidak boleh tidak, atau harus. Likulli wahidin min zalika, harus ya, harus dilakukan oleh semua orang ya, harus dilakukan oleh
semua orang. La budda likulli wahidin min dzalika, ya, harus dilakukan oleh semua orang. Hal-hal yang fardu ain, maksudnya ini fardu ain ya, maksudnya ini kalimat ini. Hal-hal yang berupa fardu ain itu sama seperti makanan. Coba makanan, tiap hari kita makan ya. Tiap hari kita makan ya. Jadi yang namanya fardu ain itu yang dilakukan setiap fi jami'il ahwali. Setiap keadaan, setiap waktu kita lakukan. Seperti sholat ya. Maka belajar sholat adalah fardu ain. Sholat 5 waktu misalnya ya, maksudnya ya. Tidak boleh seperti itu tadi fardu kifayah, bilang wakilkan man saja pergi belajar sholat, saya tidak perlu. Tidak boleh, semua orang belajar sholat 5 waktu karena itu adalah kewajiban. Sama seperti makanan, semua orang pasti makan setiap hari, makan pagi, makan siang, makan malam. Sholat juga seperti itu, dilakukan fi jami'il ahwali, pada setiap waktu. Karena dilakukan setiap waktu, maka itu namanya fardu ain.